Apakah Yesus itu punya Tuhan? Yesus itu Tuhan, Pak. Jadi Yesus sudah nggak punya Tuhan lagi begitu? Yesus itu Tuhan. Bagaimana Tuhan punya Tuhan? Yesus itu Tuhan. Itulah yang jadi debat itu. Kalau kita melihat kenyataan dalam Injil, Yesus itu kan berdoa. Ini ya, Bang Hartono ya, adalah suatu sukacita kalau saya dibuang ke neraka jahanam daripada masuk sorga kamu yang menjadikan saya sebagai PSK. Sangat-sangat ya, sangat-sangat yakin wanita-wanita yang di sini pun kalau dimasukkan ke surgamu itu nolak, Bang. Kami lebih memilih ke nerakamu, Bang. Kenapa? Saya di dunia aja, Bang, menjaga harga diri saya, martabat saya, kesucian saya. Tiba-tiba di sorga saya disuruh kayak gitu, Bang. Bang, apa kata mama saya, Bang? Apakah Yesus punya Tuhan? Pertanyaan ini sering muncul dan menjadi bahan perdebatan banyak orang. Dalam video ini, Agatha menjawab dengan tegas, jelas, dan berdasarkan pemahaman iman Kristen. Tonton sampai selesai, karena jawabannya bisa membuka wawasan dan menguatkan imanmu. Halo. Silakan. Shalom Kak, selamat siang. Selamat siang. Mau bertanya sedikit Kak, boleh nggak nih? Kan kalau di Alkitab itu kan tertulisnya firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau diganti firman bersama-sama dengan Tuhan, maka firman itu adalah Tuhan, boleh nggak? Enggak, karena firman itu bukan gelar. Nah, Tuhan itu sendiri kan gelar, Bang. Kalau Allah itu merujuk kepada hakikat. Jadi, firman itu bersama-sama dengan Sang Bapa, ya. Tapi tidak disebut Bapa, kenapa? Karena kita tidak bicara gelar, ini bicara hakikat. Rasul Yohanes itu menjelaskan tentang kodrat Allah kita. Pada mulanya, telah adalah firman itu. Telah ada ini ada dalam kekekalan. Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu pasti kodratnya Allah. Itu. Jadi tidak bisa diganti Tuhan, karena kalau diganti Tuhan berarti kita mengatakan bahwa baik Bapa maupun firman itu hanya gelar. Gitu. Yang benar itu memang Allah, dan seperti itu juga teks aslinya, Bang. Oke, terima kasih Kak. Padahal itu pernyataan dokter itu barusan Kak. Oke lah, sesatlah kami Kak. Makasih ya. Tuhan memberkati. Ya, jadi Tuhan itu dibedakan ya. Tuhan dengan Allah itu beda. Di dalam Alkitab sendiri Allah itu membedakan mana Allah dengan Tuhan. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, Yesus yang telah kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus, telah menjadi penguasa, ya, dan imam dan nabi dan raja gitu. Jadi Sang Bapa itu menjadikan anaknya itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya menjadikan bukan baru jadi, tetapi menjadikan itu nyata. Membuktikan itu nyata. Itu karena dia memang sudah Tuhan dan Kristus. Gitu. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Saran aku boleh kurangi kata-kata goblok dalam pelayanan apologet. Goblok itu enggak apa-apa, sayang. Memang goblok itu adalah bodoh. Tuhan Yesus juga mengatakan orang yang bodoh itu bodoh. Dan itu jujur, sayang. Jadi kamu mau mengganti narasi bodoh itu apa? Justru saya itu lebih baik mengatakan goblok gitu. Bodoh dengan goblok itu kan sinonim. Jadi kalau memang itu pada kenyataannya harus saya bilang apa? Pinter. Bohong dong saya. Jadi apa lagi yang kita bikin? Ya, botol. Ini ya yang bilang monyet aja tidak menyembah monyet. Ini tadi saya bilang, Bang, yang berakal yang menyembah Allah, Bang. Kalau kamu tidak berakal, ya kamu sudah menyetarakan dirimu dengan monyet. Tadi kan udah dibilang, ya, pakai akal. Hanya yang berakal yang menyembah Tuhan, gitu loh. Loh ini bagaimana? Yang tidak punya akal, Oon, oke, ganti Oon ya. Siap. Biar kena ke jantung gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ini si Jiran nih
nggak jelas ngomongnya, lu nggak usah naik ya. Oto, nggak semuanya orang ini. Oto kalau kita bicara ke Malaysia sana itu jadinya mobil. Salam juga, salam semuanya. Ya, jadi teman-teman juga nggak bisa mengganti terjemahan itu seenaknya karena memang itu sudah merujuk kepada teks aslinya. Jadi memang beda antara Elohim dengan Kurios gitu. Kurios itu gelar, Kurios itu Tuhan, tetapi Elohim itu merujuk kodrat yang mau kita sembah. Eloah, Allah. Jadi kita nggak bisa mengganti-ganti dari terjemahan itu. Kalau memang itu tepat, ya kita harus gunakan. Gini ya, kita ini orang Indonesia. Ya, kita ini bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani. Ya, kita sadar dengan pasti bahwa Allah itu bahkan memberikan kuasa untuk berbahasa roh bagi rasul-rasul itu untuk menginjili ke bangsa-bangsa. Jadi kalau seandainya pun Indonesia itu adalah bangsa yang terdekat dengan Israel saat itu, mungkin rasul-rasul juga sudah memakai bahasa Indonesia, gitu loh. Ya, karena memang Roh Kudus itu memberikan kuasa atau pengetahuan untuk menerjemahkan suatu bahasa. Gitu. Itulah hari Pentakosta. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 di mana rasul-rasul itu mulai menginjili di situ ke banyak bangsa gitu dan diperangkati, dipersenjatai dengan apa? Kuasa bisa menerjemahkan berbagai bahasa. Seperti itu. Ya. Yang waras meninggalkan Kristen enggak. Kalau waras meninggalkan Kristen artinya kamu bilang orang waras itu suka gelap. Iya, kalau kamu bilang yang waras meninggalkan Kristen, berarti di dalam otak kamu orang waras adalah orang-orang yang suka gelap, kan gitu. Orang Kristen itu sudah menuju terang. Ya, karena Allah itu adalah terang. 1 Timotius 6 ayat 16, Allah adalah terang. Gitu. Semua orang yang jadi Kristen, yang menerima Yesus, itu disebut anak-anak terang. Kalau kamu bilang waras meninggalkan Kristen, meninggalkan ajaran terang itu, ya berarti di otak kamu agamamu adalah agama gelap. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita semua ini adalah anak-anak terang, sebab Allah adalah terang. Gitu. Lah kamu kan nggak pernah disebut anak terang. Gitu ya. Nah, kenapa kami ini disebut adalah anak-anak terang? Eklesia, Eklesia adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari gelap menuju terang. Kenapa setiap orang itu perlu diterangi supaya dia bisa membedakan mana Allah palsu, mana Allah penyamar. Ngerti kan? Ya, karena ada Allah-Allah yang menyamar, yang suka nyamar-nyamar. Nah, ini makanya kamu harus diterangi mata pikirannya supaya kamu jangan terlena sama penyamar yang sebenarnya dia adalah malaikat yang berdosa atau iblis atau satan, ngaku-ngaku Allah. Pas disuruh membuktikan, innalillahi. Jadi Allah penyamar ini waktu disuruh membuktikan dia nggak bisa membuktikannya. Ya kenapa? Karena nggak punya kuasa. Terlebih lagi adalah menghidupkan sesuatu yang mati. Allah palsu ini nggak bisa menghidupkan. Karena dia adalah pembun-bun sejak semula. Gitu. Bagaimana? Bahkan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Itu kata Alkitab. Kenapa tidak ada kebenaran? Ya karena dia gelap. Gitu loh. Karena dia sudah jatuh. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan Allah yang asli, yang adalah terang, sama yang ngaku-ngaku Allah, padahal dia gelap. Ya, kok bisa Bun disebut gelap? Ya nggak nampak mukanya, gelap lah. Coba kalau kalian gelap, bisa nggak kalian melihat saya? Kalau misalnya gelap gulita gitu, kamu bisa nggak membedakan saya dengan orang lain mungkin? Si Ripa mungkin ya. Kamu nggak akan bisa membedakannya. Kenapa? Karena gelap. Nah, orang yang belum diterangi hatinya pun, dia akan gelap. Setan pun dikiranya Allah.
Iya, setan itu dikiranya Allah. Pasti itu seperti itu. Ya, yang penting ngaku-ngaku aja dulu, diserupain aja dulu, disama-samain aja dulu. Padahal ya tidak tahu apa-apa. Boleh tanya, Kak? Boleh. Silakan, kirim permintaan aja Bang Kumis. Naik aja. Ya, ini acara apa sih? Nggak usah nanya lah. Tonton aja 2 jam kau di sini. Jika membeli sesuatu tempat atas nama tempat mengabarkan Injil itu diinvestasikan ke gereja, bener nggak? Maksudnya gimana nih? Jika membeli sesuatu atas nama tempat mengabar Injil itu diinvestasikan ke gereja, berarti dia udah beli terus diinvest ke gereja. Gimana nih Bang Johan? Aku kurang paham bahasanya. Nggak begitu ini apa nih? Oh, dijadikan inventaris. Siap beli wong. Maksudnya inventaris atau investasi? Inventaris dengan investasi itu beda nggak sih? Aku kurang paham membeli sesuatu atas nama mengabarkan Injil. Ya, kalau sebenarnya gini ya, Bang Juan ya. Kalau membeli sesuatu, belilah atas namamu. Mana bisa kita membeli atas nama gereja gitu. Karena kita nanti kalau ada sesuatu hal yang terjadi, nama gereja ini yang akan diusut dan akan dibawa-bawa. Gitu. Ya, jadi kalau mau membeli sesuatu, belilah atas namamu. Kalau kamu hendak memberi, ya berilah dengan sesuai kerelaan hatimu. Gitu. Dan jangan juga membeli sesuatu itu atas dasar apa ya, hawa nafsumu gitu loh. Tapi kalau lakukan untuk yang baik itu pasti bisa. Nggak apa-apa. Apa ini? Maksudnya rumah apologet? Aku nggak tahu ya itu ya. Jadi biar orang-orang itu aja sendiri yang melakukan. Saya tidak ikut campur untuk itu. Gitu. Asal dia jujur, benar, ya lakukan aja. Beli apa Kak? Nggak tahu aku Bang An. Apaan? Halo, jamu pahit. Silakan. Iya Kak Agatha, Mm-mm. selamat pagi. Selamat pagi Bang. Saya mau bertanya itu masalah di Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, yaitu ketika terjadi percakapan antara Filipus dengan Yesus. Apa yang mau Jadi kamu? Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimanakah? Apakah kau tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan seterusnya, pokoknya seperti itu intinya. Tolong saya dijelaskan itu. Itu sudah menjelaskan itu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jawabannya itu Yohanes 1 ayat 18. Jadi anak atau sang firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah penyataan diri Bapa yang tidak kelihatan. Itu. Makanya Berarti Yesus mengatakan kamu melihat aku, artinya kamu sudah melihat Bapa. Sama seperti Bang Jamu Pahit sudah berbicara kepada suara saya, kamu sudah juga berbicara kepada tubuh saya dan roh saya. Sebab tubuh saya dan roh saya itu satu di dalam badan saya. Satu di dalam perkataan saya. Itu. Oh gitu. Iya, bukan artinya Yesus sama dengan Bapa, tetapi karena di dalam Bapa, tadi kan udah dibilang. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena firman itulah yang menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan. Oh gitu. Berarti itu artinya bahwa bukan berarti Filipus melihat Bapa, begitu ya? Bukan, Allah itu nggak bisa dilihat. Baik sang firman, Roh Kudus, dan sang Bapa itu nggak bisa dilihat. Yang dilihat itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kodrat manusia Yesus. Adakah yang bisa melihat Allah? Karena Alkitab mengatakan 1 Timotius 6 ayat 16, tidak seorang pun yang melihatnya. Tetapi yang dilihat itu adalah pekerjaan-pekerjaan. Makanya Yesus bilang apa? Kamu akan takjub oleh pekerjaan-pekerjaanku. Gitu. Karena apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Itulah sang pencipta tadi. Demikian rasul-rasul itu melihat Allah dalam Yesus karena pekerjaannya. Ketika dia meredakan badai. Loh, yang berbicara itu kan suaranya. Iya kan?
Tetapi itu Iya, iya. terjadi, itu kuasanya Allah gitu. Oh gitu Nah, ya. ketika dia mengubah air jadi anggur, yang kelihatan ya itu air tiba-tiba berubah jadi anggur. Inilah yang dinamakan misteri kerajaan Allah atau rahasia kerajaan Allah. Karena Allah itu adalah misteri. Allah itu adalah rahasia. Yang kita lihat itu pekerjaannya. Waktu dia membangkitkan Lazarus juga demikian. Yang kita lihat, yang rasul-rasul lihat, itu dia hanya seorang manusia yang mengatakan, Lazarus keluarlah. Terus dia bilang, Lazarus itu cuma tidur kok. Nah itu, jadi Allah itu sendiri kita tidak bisa melihatnya, tetapi pekerjaannya dalam inkarnasinya itu yang disaksikan para rasul. Demikian Oh. pertanyaan Filipus tadi. Yesus Oh begitu membuat- ya. Terus itu misalkan ya, misalkan ini Kak Agatha tuh jadi Filipus. Mungkin Kak Agatha kan Yesus bilang seperti ini. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Terus kemudian Kak Agatha masih tunjukkan Bapa itu kepada saya. Itu sudah cukup bagi aku. Sudah cukup bagi kami. Tapi kira-kira harus kemudian artinya Kak Agatha tetap nggak percaya bahwa itu di tadi depan jawaban Agatha itu tadi jawaban Yesus loh. Oh. Sekian lama kamu bersama-sama dengan aku Filipus, masih kau tanya lagi tunjukkanlah Bapa itu, tunjukkanlah Allah itu kepadaku. Ya, Karena seperti Yesus itu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kok masih juga gitu ya. Kalau begini ya, kenapa Filipus ini masih belum mengerti? Nah ini, semua orang itu juga tidak bisa diyakinkan dengan perbuatan-perbuatan ajaib dari yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena mata pengertian mereka itu belum dibuka. Itu alasan Filipus pun demikian, karena dia itu belum diberikan hikmat. Kan belum dihembusi Roh Kudus kan mereka semua. Oh gitu ya Kak. Sampai mereka dihembusi Roh Kudus, teranglah pikiran mereka. Itu. Nah, sama seperti orang-orang RT 6 yang di bawah ini juga. Mereka ini belum diterangi oleh Roh Kudus itu. Makanya mereka itu belum menangkap. Semua rasul-rasul itu belum percaya secara utuh sampai Yesus itu bangkit. Karena gini, karena mereka sudah sering melihat mukjizat. Dan itu pekerjaan Allah. Semua nabi-nabi itu melakukan mukjizat. Dan mereka itu sudah diajar secara turun-temurun, secara tradisi Yahudi, bahwa Allah itu berulang kali menunjukkan mukjizatnya. Tetapi yang mau difokuskan Yesus adalah, aku bukan dapat mukjizat, tetapi akulah sang mukjizat itu. Karena dia adalah Allah. Gitu. Dari dialah berasal kekuatan itu. Seperti itu. Makanya Jadi di sini artinya mengindikasikan bahwasanya memang Yesus firman Allah itu adalah Allah gitu ya Kak ya. hakikatnya Allah. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah. Kenapa? Karena dia satu di dalam Allah, saling mendiami. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Roh Kudus juga berasal dari Bapa gitu. Jadi Bapa ini sebagai sumber dan anak ini ada karena sang sumber ini, dan sang sumber ini bisa bekerja karena anak. Inilah hubungan realitas di dalam Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa sebagai sumber, namun keberadaan anak juga mempengaruhi pekerjaan Allah ini, sang Bapa. Ini yang dikatakan realita kausalitas. Jadi penyebab adanya anak ya Bapa gitu, sang penyebab itu. Gitu. Makanya kenapa Yesus mengatakan kepada muridnya, Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku. Itu bukan karena ada hierarki, tetapi karena Bapa ini sebagai sang kausalitas itu. Penyebab dari segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab Iya, Kak. bagi kita Ini, Kak. hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Anak atau firman dan Roh Kudusnya berasal dari Bapa. Tetapi ini adalah saling mendiami, atau secara teologi kita sebut perikoresis. Seperti itu. Oke, jadi intinya Allah Tritunggal itu Allah yang esa. Allah yang esa itu berarti Satu-satunya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak ada hierarki ya Kak ya? Tidak Tak ada yang tinggi, tidak ada yang terpisahkan, rendah. tak Oke. berhierarki. Iya. Seperti Terus gini Kak, kalau berdoa, orang berdoa itu apa wajib menggunakan nama Yesus?
sesuai Boleh. Alkitabiah. Boleh, kita meminta itu, mintalah kepada Bapa. Yesus kan ngajar itu. Minta juga kepadaku. Kenapa Yesus bilang? Yesus mau bilang aku dan Bapa ini satu loh. Kamu kalau minta sama aku itu udah otomatis romantis tuh. Kamu minta juga kepada Bapa dan Roh Kudus karena satu. Gitu. Oh, oke, bentar. Jadi kalau kamu meminta, Yesus kayaknya itu ada apa, kata Yesus mengatakan bahwa untuk meminta dalam namaku atau nama Yesus setiap kali berdoa itu maksudnya gimana, Kak? Karena dia satu di dalam Bapa. Kita ini manusia semuanya kan meminta kepada Bapa. Ya. Ya kali ini kamu boleh meminta dalam namaku karena akulah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan itu. Karena dalam satu hakikat ini kayak Pak Jamu ini kayak ngomong sama suaraku, sebenarnya kamu sudah ngomong sama badanku. Kamu sudah ngomong sama nafasku. Kali-kali kamu minta aja atas nama nafasku gitu. Ngobrol gitu atas nafasku. Sebab aku ini tidak bisa berbicara kalau aku tidak punya napas. Kan gitu kan, Pak? Oke. Sampai sini paham ya. Jadi maksud Yesus gitu loh, bahwa dia itu satu di dalam Bapa gitu. Kamu minta sama aku ya karena aku pun satu di dalam Roh dan Bapa gitu. Minta kepada Roh Kudus, minta kepada Bapa itu sama. Makanya kenapa kita diajarkan mintalah kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Gitu. Oke, Kak. Jadi ini maaf, Kak ya. Jadi saya sekarang sudah tambah mengerti dan tambah Paham, jelas. Ya, terima kasih penjelasan Kak Agatha ya. Jadi nanti suatu saat kalau ada perlu kita naik lagi. Terima Ya. kasih Kak Agatha. Allah memberkati. Ya, selalu terima kasih. Iya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Thank you ya, Bapak yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Bapak itu sama dengan Yesus, tidak, tetapi satu. Aku dan Bapa satu. Yesus selalu mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan bahkan Yesus juga mengajarkan bahwa kalau kamu meminta itu berdoa kepada Sang Bapa. Kamu boleh meminta juga kepada namanya. Dia selalu mengatakan, aku ini loh penyataan diri Bapa. Aku ini satu di dalam Bapa. Aku ini Allah, gitu. Karena aku adalah firman Allah, gitu. Sekalipun Yesus menjelaskan bahwa Bapa itu adalah sang kausalita itu. Makanya dia dikatakan lebih besar daripada aku. Bapa yang mengutus aku itu lebih besar. Dia mau mengatakan dia adalah sang penyebab itu. Adanya anak karena adanya Bapa. Bapa juga ada dan bisa bekerja karena ada anak dan Roh Kudus. Makanya Musa dulu sudah menjelaskan ini di dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26 ya, bahwa Allah bersama firman dan rohnya itu menciptakan itu secara bersama-sama. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melingkupi atau mencengkerami samudra raya. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu bekerja itu menggunakan atau melalui atau bersama dengan firman dan rohnya. Dan juga ditegaskan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita. Nah, ini menunjukkan adanya kejamakan dalam satu hakikat ini, yaitu Sang Bapa yang diam di dalam firman dan diam di dalam roh. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Tetapi lebih spesifik lagi dikatakan bahwa ya, demikian manusia diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya laki-laki dan perempuan. Lebih spesifik lagi dikatakan bahwa manusia ini diciptakan melalui gambar firman itu. Makanya Yesus dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan, kan itu kan? Menurut gambarnya diciptakannya manusia. Jadi lebih detail lagi bahwa gambaran manusia itu merujuk kepada Sang Firman. Karena Firman menggambarkan Bapa. Mudah-mudahan sampai sini paham. Ya, manusia diciptakan menurut gambar Sang Firman yang kita kenal sebagai Yesus yang sudah menjelma itu. Dan Sang Firman ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18, Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 3, itu ayatnya. Paham ya? Mungkin ini agak susah, agak sulit dan butuh waktu, nggak apa-apa, berulang-ulang nanti kita ajarin. Halo,
Silakan Bang Elon, DM. Ada yang mau ditanya? Halo. Halo, halo. Salam Bang, silakan mau bertanya apa Bang? Iya mau nanya, ini kakak tadi Lukas 9 kan gini. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini biarlah orang mati menguburkan orang mati ini pemahamannya gimana? Kak Orang Gata yang ya? tidak percaya kepada Yesus. Ya, orang yang hidupnya untuk hal-hal yang bukan menuju kepada Tuhan. Tapi disuruh pemuda itu ngikut aku. Karena kalau ngikut Yesus, dia hidup. Karena dia mengikuti yang hidup. Tetapi kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan hidup kekal, nah itu kata Yesus, biarlah orang mati yang mengurus orang mati itu. Gitu Bang. Halo, Oke, makasih. udah paham ya? Mudah-mudahan paham sampai sini. Ya, makasih. Ya, sama-sama, Tuhan memberkati. Nah, kita juga sebagai orang Kristen ya harus mengerjakan pekerjaan yang hidup. Maksudnya gini, ini terang sekali dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 9. Ya, barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, dia beroleh hidup kekal. Jadi kalau kamu bekerja, melakukan hal-hal yang bersifat rohani, melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah, yang mengikuti Allah, ya kamu akan beroleh hidup kekal. Tetapi kalau kamu melakukan hal yang sia-sia, yang bersifat daging, tahu kan keinginan daging itu, ya kamu akan binasa. Seperti itu. Jadi kita jangan mengikuti penguasa-penguasa di dunia ini yang dia mengerjakan keinginan daging. Itu maksudnya. Oke, kita naikkan lagi ya. Halo. Halo, salam Mbak Agatha yang cantik dan pintar. Silakan mau bertanya apa, Bang? Enggak, nyimak aja Mbak, kita nyimak, mantap penjelasannya. Ya. Gitu ya, jadi bukan daging seonggok ya. Pria random keluar dari goa. Siap-siap, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Keinginan daging itu bukan seonggok daging ya, saya jelaskan lagi. Keinginan daging itu kan ada di Galatia 9, yaitu perbulcaan, hawa nafsu, pemburit, apalagi perpecahan, iri dongki, itu loh sifat-sifat daging itu maksudnya. Kita ini jangan menabur dalam daging ya, kepahitan, nggak usah kepahitan, nggak ada gunanya. Seperti itu. Tritunggal buang ke tong sampah. Nggak bisa Bang dibuang Bang. Tritunggal itu nggak bisa dibuang. Karena sang Tritunggal ini bukan konsep. Tritunggal ini adalah realita. Saya katakan sekali lagi. Sang Tritunggal Maha Kudus yaitu Bapa yang diam di dalam firman dan di dalam rohnya. Ini realita konkret. Tahu realita wujud. Makanya firman itu juga dikatakan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 1 ayat 3. Jadi kalau mau dibuang gimana caranya ngebuang? Kalau dibuang ya kamu mati. Ya. Jadi kalau mau main buang-buang aja itu gimana itu konsepnya? Kak Agatha itu Celim lagi cari tahu dirimu, katanya murtadin palsu. Cari tahu sayang, carilah. Enggak apa-apa, dicari aja nih KTP saya mau saya spill nih. Dicari aja, cari. Enggak masalah untuk itu. Saya di sini mau memberitakan firman Tuhan dan saya juga enggak pernah deklarasi, "Oh, saya begini." Kalau lu tanya, gue jawab itu aja, normal itu. Ya. Coba kamu cari dulu mu'alaf yang mu'alaf. Aduh, kau yang dibuang ke neraga jahanam.
Ini ya Bang Hartono ya, adalah suatu sukacita kalau saya dibuang ke neraka jahanam daripada masuk sorga kamu yang menjadikan saya sebagai PSK. Saya juga sangat-sangat yakin wanita-wanita yang di sini pun kalau dimasukkan ke surgamu itu nolak, Bang. Kami lebih memilih ke nerakamu, Bang. Serius. Kenapa? Saya di dunia aja, Bang, menjaga harga diri saya, martabat saya, kesucian saya. Tiba-tiba di sorga saya disuruh kayak gitu, Bang. Bang, apa kata mama saya, Bang? Mama saya ngajarin untuk itu, Bang. Ya dong, coba. Serius kalian? Setuju nggak kalian? Saya lebih suka masuk sini, seriusan, Bang. Nggak masalah. Kamu nggak usah nakut-nakutin saya sudah paham, Bang. Karena nak begitu saya masuk neraka jahanam kamu, Yesus datang ambil saya. Itu neraka bisa diubah jadi sorga. Karena Yesus sang hidup. Nggak apa-apa, it's okay. Kau bilang saya ke neraka pun sama Yesus dijadiin sorga. Karena dia mampu. Kenapa? Karena dia sang hidup. Dia yang sudah luka, hancur, mati, bisa hidup. Apalagi saya, Bang, kecil banget bagi Tuhan saya, Bang. Logikanya lah. Betul nggak? Lazarus aja 4 hari udah jadi bangke bau. Apalagi yang 3 hari ya, saya nggak ngikutin yang 3 hari ya. Yang 4 hari saja bisa dibikinnya hidup kembali. Apalagi kita. Jadi teman-teman jangan takut diancam sama neraka mereka. Sama Yesus itu kecil. Sama Yesus itu bisa diubah. Yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Tuhan kita. Tapi kalau kau tawarkan aku sorgamu, maaf 1000 maaf, saya geli. Maaf 1000 maaf, saya geli. Terutama yang perempuan ya, please, oten-oten yang cewek-cewek, mikir sayang, kamu dijadiin PSK. Mau. Saya tanya kamu mau? Libra, aku tanya kok mau? Apalagi dapetnya yang kayak tadi tuh Pak Umar yang jelek ituan. Kau bayangkan dia yang jelek itu make kau berkali-kali. Wah, geli saya. Dipikir-pikir lagi ya, Bang ya. Ada cewek-cewek di sini yang mau? Saya sih ogah, saya duluan yang menolak. Ya, di dalam Yesus segala sesuatunya itu mungkin. Jadi nggak usah kau khawatir. Nggak usah khawatir ya. Tentang apapun kamu tidak perlu khawatir. Kita udah ngelihat buktinya. Yang disaksikan para rasul. Terlalu banyak pekerjaan ajaibnya. Ya, nggak sudi. Bagus Kak Ocha. Halo, Bang Tom 65. Halo. Iya, selamat siang, shalom Mbak Kata. Halo Pak, silakan mau bertanya apa? Nggak, ada yang aku mau nanyain dikit nih, Kak Agatha. Boleh nggak? Boleh silakan. Ya, ini masalah yang kemarin tuh di roomnya Edis. Artinya Yesus itu punya Tuhan. Nah ini sekarang yang ribut. Malah tadi tuh ada satu room yang aku masukin tuh, kalau nggak salah sang nabi tuh sampai mencela mengini apa semua. Aduh itu. Jadi mohon penjelasannya ini Mbak Agatha. Penjelasan apa? Saya nggak tahu room orang, bener Bang. apa enggak? Saya nggak tahu room orang itu ngomong apa. Saya nggak tahu. Enggak gini maksud saya, Mbak. Kalau bisa mohon dijelasin apa benar tuh bahwa Yesus itu punya Tuhan. Tanya sama yang bernarasi, Pak, bukan saya. Saya tidak punya tanggung jawab untuk itu. Tapi kalau Bapak mau tanya dogma kekristenan sama saya jawab. Ya, itulah maksud saya begitu. Apa pertanyaan Anda? Nah, itu apakah Yesus itu punya Tuhan? Yesus itu Tuhan, Pak. Jadi Yesus sudah nggak punya Tuhan lagi begitu? Yesus itu Tuhan. Bagaimana Tuhan punya Tuhan? Yesus itu Tuhan. Itulah yang jadi debat itu. Dan itu jadi pemikiran saya juga. Kira-kira gimana? Kira-kira ini pandangan kita ke sana kan? Maksud saya,
Yesus ini kan dinyatakan di situ bahwa Yesus itu punya Tuhan. Terus kalau menurut saya ya mungkin juga ada benarnya, karena kalau kita melihat kenyataan dalam Injil, Yesus itu kan berdoa. Dia Betul nggak? menjadi teladan gini Pak. Tuhan itu dari dulu mengajar kita Pak. Yesus itu berdoa, itu menyatakan teladannya kepada kita Iya, iya, semua. iya. Dia kan mengajar, dia juga disebut guru. Ingat ya, Yesus itu adalah guru. Guru itu tugasnya mengajar. Dan Yesus Iya. itu sebagai guru, dia mengajarkan kita seperti apa berdoa. Ya itulah, makanya aku pikir karena Yesus ini berdoa, dia kan berdoa kepada Bapa di sorga kan. Yesus berdoa kepada siapa kira-kira itu? Lah kamu tadi udah jawab. Firman itu Ya, berarti di yang Bapa udah inkarnasi itu berdoa kepada Bapa. Nah, itulah jadi pemikiran, termasuk pemikiran saya ya, Pak. Sebenarnya sih kalau dipikir ya Yesus itu memang Tuhan, tapi tidak Bukan sepenuhnya kalau Yesus dipikir, itu firman Pak. kan. Yesus itu Tuhan, bukan dipikir Pak. Pada faktanya Yesus itu memang Tuhan. Iya, iya memang benar. Yesus itu Tuhan, tapi dalam artian bahwa dia itu firman dan daging kan. Yesus itu Tuhan karena dia adalah sang pencipta. Dia adalah penguasa di Yesus- bumi dan di sorga. Tuhan itu kan gelar Iya. penguasa. Jadi kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia berkuasa atas bumi, atas sorga, atas dunia orang mati. Jadi kamu menarasikan Tuhan itu dalam definisi apa gitu loh. Dia disebut Tuhan karena dia memang penguasa. Penguasa langit dan Iya. bumi dan alam maut. Itu ayatnya di dalam Matius 28 ayat 18, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dan Wahyu 1 ayat 8 dikatakan dia adalah yang maha kuasa. Kalau sang maha kuasa itu disebutnya Tuhan. Seperti itu. Berarti ini Yesus berdoa itu hanya mengajarkan, bukan berdoa kepada Bapa. Iya kan dia menjadi sama seperti manusia dan taat gitu. Taat terhadap Taurat. Jadi ketaatannya itu sebagai teladan bagi kita. Gitu loh. Ini diulang lagi nih. Karena kita kan tidak tahu, Pak. Sebenarnya kan kita tidak tahu cara berdoa. Kita tidak tahu cara meminta yang benar kepada Allah. Setuju lah. Setuju. Jadi bahkan kita ini tidak tahu kita ini hidup untuk apa. Makanya Tuhan Yesus itu mengajar, dia sebagai guru. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 13 dia mengatakan apa? Akulah guru dan Tuhan. Berarti selain dia penguasa, dia yang mengajar kamu. Begitu. Tengoklah RT sebelah ini Pak, mana tahu dia cara berdoa. Orang nggak pernah diajarin Tuhannya. Ini tengok ini Itu orang masalah ini. gitu ya. Ini Pak, makanya saya bilang ya, Tuhan yang suka nyerupa-nyerupain dirinya ini nggak tahu apa-apa. Makanya kenapa orang Kristen Ortodoks itu bersujud, membungkuk, ya ini karena nyontoh gitu. Kenapa? Karena memang Tuhannya nggak ada yang ngasih tahu. Kalau kita jelas, kita itu diajar bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Nah, orang ini ya, kalau ada entitas yang tidak punya pengetahuan, ya dia nggak mungkin mengajar, betul nggak Pak? Betul Iya, nggak? iya. Kalau tidak punya pengetahuan, dia nggak Iya. bisa ngajar. Makanya ada entitas yang cara menyembahnya ngikutin orang Kristen. Jadi ada entitas atau Allah-Allah palsu, kan ada nih di dalam Alkitab dikatakan Allah-Allah berhala Iya, iya. ini. Ya, dia itu suka Iya, betul. nyama-nyamain Iya. dirinya dengan Tuhan Yesus. Makanya dia nyontek aja sepanjang hidupnya dia nyontek. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut Mbak, artinya bukan menurut ya, artinya keyakinan, artinya pemikiran Mbak Agatha tuh berarti Yesus itu nggak punya Tuhan lagi, Iyalah, karena dia udah Tuhan. doa Tuhan masa berdoa. Gimana Tuhan punya Tuhan itu nggak ada juga di dalam Alkitab Tuhan punya Tuhan. Seperti itu. Karena Ya, itu. Yesus itu adalah firman yang diam di dalam Bapa. Bapa itu Tuhan, maka firmannya juga Tuhan dan Roh Kudus itu juga Tuhan. Karena satu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak?
Saya kira itu aja Mbak Agatha. Makasih Ya. banyak nih penjelasannya Tuhan nih. memberkati. Ya, ya, salam. Gitu ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu mengajar? Karena Tuhan KW nggak pernah ngajar, bisanya nyontek. Coba kalian lihat, Tuhan KW itu kan jelas ya di Yesaya 14 ayat 14. Selalu hendak menyamai yang maha tinggi. Nyontek aja, pengen disama-samain. Yesus bilang bahwa dia Esa, ya kan, ikut juga Allah KW ini. Yesus bilang yang awal dan yang akhir, Allah KW juga kayak gitu. Ya, gitulah. Ya, Abraham sujud sampai ke tanah, ngikut lagi. Susah ya, susah memang kalau memang gak ada harga dirinya memang suka nyontek. Oke, halo Pisces. Shalom Kak. Halo, silakan Pisces mau bertanya. Kak, aku mau nanya. Itu yang tentang nama Allah kita. Di dalam perjanjian baru kan kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan di Gak ada perjanjian- nama Allah itu Tuhan Yesus Kristus. maksudnya di perjanjian baru itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Gak ada nama Allah itu Yesus Kristus. Coba kamu baca Matius 1 ayat 21. Oke, nanti aku baca soalnya aku lagi ada aktivitas juga. Aku hanya sekedar Anak mau- anak laki-laki itu disebut Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi Yesus dengan Kristus. Kristus itu gelarnya. Kristus itu artinya Mesias, artinya adalah nabi, raja dan imam, ya. Jadi Yesus itu adalah nama anak laki-laki. Allah itu tidak bernama. Ya, oke. Sekarang gini Kak, yang di perjanjian lama itu kan Allah dengan bahasa ininya kan apa sih? YHWH. Nggak ada. Aku adalah aku, kan gitu. Aku adalah aku, ya betul. Tapi kalau dikatakan YHWH itu nggak ada. Ya, itu yang jadi pertanyaan aku gitu. Apakah Yesus Kristus dengan YHWH ini satu hakikat atau enggak? Itu aja sih Kak yang aku mau tanya. Yesus Kristus itu yang mengaku aku adalah aku di dalam Keluaran 3 ayat 14. Dalam artinya kan gitu. kodratnya belum inkarnasi menjadi manusia. Dalam kodrat keilahiannya Yesus itulah aku adalah aku, sang kausa prima. Ya, ya artinya kan Yesus sendiri yang adalah Allah kan gitu, ya kan? Mbak? Yesus sendiri yang adalah penyataan diri Allah. Karena dia firman. Penyataan. Yohanes 1 ayat 18. Ya oke Kak. Makasih Kak, aku udah paham. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Pisces? Enggak Kak, itu aja sih. Oke. Tuhan berkati. Gitu ya. Jadi nama Yesus dengan Kristus. Kristus itu gelar. Artinya yang diurapi. Yesus Kristus itu nama dari anak laki-laki. Jadi itu adalah nama manusia. Allah itu sendiri tak bernama. Kenapa? Karena dia sudah ada dalam kekekalan dan dia hanya satu-satunya. Kalau satu-satunya butuh nama nggak? Nama yang kita terima saat ini, ya, karena banyaknya manusia untuk membedakan manusia NKRI dengan manusia saya, makanya kita butuh nama. Sementara Allah itu tidak butuh nama. Yang butuh nama itu adalah manusia yang banyak. Makanya Allah itu bukan nama. Allah itu juga bukan gelar. Allah bukan nama, Allah bukan gelar. Tuhan itu yang gelar. Allah itu adalah entitasnya atau kodratnya atau hakikatnya. Seperti itu. Ya. Ya, emang ada berapa banyak Allah di dunia ini? Cuman ada satu Allah di dunia ini. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah itu kita sebut Bapa. Selebihnya itu berhala atau Allah-Allah palsu. Halo, Alboin, si Agian. Selamat siang itu Agatha. Ya, saya hanya menyampaikan
hanya support sama itu. Saya salut sama itu, salut. Dan itu memang apa perkataan itu semua benar bagi orang yang nalar, Oh, yang bagi perkataan yang Tuhan nyambung. Yesus Jadi yang benar, Pak, bukan perkataan perkataan saya. dari penyampaian dari perkataan Tuhan Yesus itu benar. Jadi saya hanya support sama itu, tetap semangat, dan memang itu orang yang cerdas, luar biasa. Dari room semua yang lain itu saya lebih masuk akal room itu dan lebih menyukai room dari itu ya. Tetap semangat, ajarkan terus firman Tuhan. Hanya itulah support bagi dari saya pribadi itu. Jadi saya menilai itu memang luar biasa. Dia memang dikaruniai Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan itu, dan itu nyata bagi orang yang percaya. Oke itu ya. God bless you, Tuhan memberkati selalu itu. Semangat menyambut Natal. Thank you. Ya, sama-sama. Ya, yang benar itu Allah, yang benar itu Tuhan. Nggak ada yang benar itu manusia. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Silakan naik aja Husni, kalau kamu spam-spam terus naik aja ke atas. Halo, Bang Ferry. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Silakan Pak, mau bertanya apa? Saya cuma mau bertanya aja, Mbak. Pertanyaan saya, mana dulu lahirnya Yesus dengan jadinya dunia gitu? Lahirnya Yesus. Dengan adanya dunia. Oke. Keilahian dari Yesus yaitu firman sudah ada dalam kekekalan. Sebelum dunia ini ada, firman itu telah ada. Dasarnya di Yohanes 17 ayat 24, Yohanes 17 ayat 5. Berarti Yesus Firman tidak itu- dilahirkan. Firman Berarti Yesus itu ini yang sudah ada dilahirkan dalam bukan di kekekalan. dunia ya. Hah? Berarti Yesus itu yang dilahirkan bukan di dalam dunia ya, di luar dunia ya. Kemanusiaannya, kita harus tahu dulu, Yesus itu bukan manusia tok kayak kamu dan saya. Dia itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang dilahirkan di dunia, tetapi keilahiannya itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebentar Mbak ya, dengan nelpon. Silakan. Jadi kalau kita bicara Yesus, kita tidak bisa melepaskan kodrat Allah dari Yesus. Karena Yesus itu kodratnya Allah dan daging, Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9, dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi firman itu sudah ada dalam kekekalan. Dia diperanakan oleh Sang Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Kamu bisa baca ayatnya itu di Ibrani 1 ayat 5 dan Mazmur. Ya, Mazmur 2 ayat 7. Jika hari ini firman Tuhan menjamah hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Biarlah kebenaran ini hidup dalam hidupmu. Subscribe, share, dan mari kita bertumbuh bersama dalam Tuhan dan jadi berkat hari ini.